Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan ribu pakaian olahraga yang diselundupkan dari Malaysia disita di Pelabuhan Patimbang, Subang. Protes tidak dilibatkan lagi dalam pengolahan limbah sampah pabrik. Warga nekat mengadang kendaraan yang keluar masuk pabrik. Hari Disabilitas Internasional, belasan siswa difabel di kota Tasikmalaya diberi kesempatan belajar memasak di hotel. Warga desa Sirnabaya melakukan sweeping terhadap kendaraan yang keluar masuk pabrik PT FJ Forge Indonesia di Karawang Selasa siang. Sweeping sebagai bentuk protes atas pemutusan sepihak pengolahan sampah oleh pihak perusahaan. Warga desa Sirnabaya nekat mengadang kendaraan yang keluar masuk pabrik PT FJ Forge Indonesia di kawasan KIIC Karawang Selasa siang. Mereka mengecek kendaraan apakah mengangkut sampah atau tidak. Sejumlah polisi mengamankan aksi massa agar tidak anarkistis. Unjuk rasa dilakukan warga desa sebagai bentuk protes kebijakan perusahaan yang memutus sepihak kerjasama pengolahan sampah pabrik. Warga makin kesal karena pengolahan sampah diserahkan kepada perusahaan lain. Beberapa kali suasana memanas karena warga mendobrak gerbang pabrik. Warga mendesak agar perusahaan membatalkan kebijakan tersebut dan kembali bekerja sama dengan warga sekitar untuk mengolah sampah limbah pabrik. Perwakilan dari masyarakat desa Sirnabaya menuntut agar dicabut, dibatalkan terkait pemutusan kepada PT CMM. Pertama itu jadi surat pencabutan atau pembatalan terkait pemutusan hubungan kerjasama dengan CMM dicabut kembali, kemudian dijalankan kembali SPK yang masih berlaku yang batas waktunya selama pabrik berdiri. Nah, yang kedua ini penting sampai dengan masalah ini selesai, tidak ada dan tidak boleh ada pengangkutan seperti itu. Terus hasil tadi mediasi gimana Pak? Terus kemudian batas waktunya mereka sama manajemen PT FJ Forging sepakat sampai hari Jumat. Pihak perusahaan diberi waktu hingga Jumat mendatang untuk mengembalikan pengolahan sampah kepada warga desa. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Keberadaan kaum disabilitas di kota Tasikmalaya mulai diakui keberadaannya. Bahkan mereka mulai banyak diperdayakan di dunia kerja. Menjelang Hari Disabilitas Internasional, pengakuan kaum dengan keterbatasan ini mulai diakui keberadaannya di kota Tasikmalaya. Hal ini terlihat dari mulai banyaknya penyandang disabilitas yang masuk dunia kerja. Pertumbuhan UMKM, terutama kuliner dan kafe di kota Tasikmalaya, menjadi kesempatan bagi kaum difabel. Setidaknya ada 15 anak muda yang mengalami tunarungu dan tunawicara kini sudah mulai bekerja. Seperti di warung alun-alun Ciamis, mereka dipekerjakan sebagai penyaji makanan. Pemiliknya pun begitu senang karena kedisiplinan para pegawainya. Para pekerja disabilitas ini juga aktif berkomunikasi dengan para pelanggan. Di sini tuh ada SLB lah. Iya. Ya. Ini nih ibu ini. Ini salah satu pengajarnya di SLB. Di Jadi mereka datang ke kami gitu kan, karena begitu peduli. Karena udah tamat sekolah banyak yang tidak karuan ibu ya. Kita juga karena peduli lah dengan kaum difabel, maka kita juga senang menerima dengan senang hati. Pemkot Tasikmalaya melalui Dinas Sosial akan melakukan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan lapangan kerja yang tersedia. Saya lihat banyak anak-anak yang dalam berkebutuhan khusus yang memiliki keahlian luar biasa dan mereka dirancang tapi ditempatkan di tempat untuk perancangan pembuatan konten dan segala macam, editing segala macam yang
jauh lebih peka dibandingkan orang-orang yang pada umumnya. Ini menandakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak sedikit orang yang diberikan kesempurnaan, justru dia pasti memiliki kekurangan di sisi yang lainnya. Nah, mereka diberikan kelebihan yang bisa jadi tidak bisa kita miliki, yang mungkin perlu ke depan, baik itu di dinas tenaga kerja maupun di dinas sosial, seharusnya sudah ada pelatihan. Ada sejumlah kafe dan rumah makan di kota Tasikmalaya yang telah menerima kaum disabilitas di dunia kerja. Diharapkan ke depannya semakin banyak penyandang disabilitas yang diterima bekerja. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Memperingati Hari Disabilitas Internasional, belasan siswa difabel di kota Tasikmalaya diberi kesempatan belajar memasak di hotel. Cara ini diharapkan akan menumbuhkan rasa percaya diri dan menambah skill pelajar untuk mencari pekerjaan. Hari Disabilitas Internasional di kota Tasikmalaya dirayakan dengan pengenalan dunia kerja kepada pelajar difabel. Kali ini mereka diundang pihak sebuah hotel untuk memperkenalkan dunia kerja di bidang perhotelan. Belasan siswa penyandang tunarungu dan bicara dari berbagai perwakilan SLB di kota Tasikmalaya diberikan kesempatan untuk belajar memasak di dapur hotel. Kesempatan ini pun disambut gembira. Para pelajar dengan serius mengikuti pembelajaran. Para pelajar ini diberikan pelatihan memasak dengan menu nasi goreng. Meski banyak yang baru mencoba memasak, namun ternyata hasil para pelajar ini diacungi jempol oleh pihak hotel. Kita sih lebih mengajak kaum difabel memotivasi mereka dunia perkembangan bekerja, khususnya di industri hotel, khususnya di dunia kuliner, bahwa wah ternyata menjadi seorang chef itu sangat menyenangkan. Seperti itu sih tujuan utamanya, membangkitkan semangat mereka dan motivasi mereka. Antusias sih mereka karena mungkin baru pertama kali masuk di dapur profesional yang mana alat-alatnya itu jarang ditemukan di rumah. Nah, mereka tadi buat nasi goreng dan amazed, mereka juga pas merasakan ternyata enak dengan bumbu seadanya. Kegiatan ini diharapkan bisa menambah skill para pelajar dan juga menumbuhkan minat para pelajar untuk bekerja di bidang perhotelan. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya.